Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik, sehat tentunya ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk menerima renungan papiku. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kami mau mendengar lebih dulu firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Segala hormat pujian bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu bertobat dengan sungguh-sungguh. Saya bacakan Yeskel 33 ayat 19 yang berbunyi demikian. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Nah, saudaraku, sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dosa dan tabiat dosa mengikuti dan menjadi bagian dalam diri manusia sehingga kita dilahirkan ke dalam dunia dengan segala kecenderungan hati untuk selalu melakukan kejahatan. Boleh dibaca Kejadian 6 ayat yang kelima. Daud menyadari hal itu dan berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayat yang ke-7. Jadi saudara, sesungguhnya kita ini adalah manusia berdosa yang pantas untuk menerima hukuman. Namun kita patut bersyukur kepada Allah Bapa kita yang oleh karena kasih-Nya menganugerahkan putranya yaitu Yesus Kristus untuk mati di salib. Darah Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Kita tidak lagi menjadi seteru Allah. Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Nah saudara, setelah menerima anugerah keselamatan, kita harus dengan sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kita harus bertobat saudara-saudara dari dosa. Kita tidak dapat menerima anugerah Tuhan lalu tetap tinggal di dalam dosa. Karena Tuhan telah mencurahkan anugerahnya sewaktu kita masih berdosa. Dan kini dosa kita telah diampuni dan kita disucikan. Hidup dalam pertobatan itu suatu perintah, bukan sekedar himbauan. Kita harus dengan sadar meninggalkan dan menolak segala perbuatan dosa. Karena itu, mari mencermati hidup kita, hal-hal apa yang sekiranya akan menyeret kita lebih jauh ke dalam dosa, apakah lingkungan, apakah tontonan, atau bacaan yang negatif, serta pergaulan kita, sebab pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Dan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat yang ke-20. Semua perbuatan daging, tolong baca dalam Galatia 5 ayat 19-21, harus ditinggalkan. Kita harus berhenti berbuat dosa dan menghindarkan diri dari jebakan dosa itu. Kita memang masih hidup di dunia yang penuh dosa, namun kita harus memilih untuk hidup sesuai kehendak Tuhan setiap hari. Karena pertobatan tidak dapat dilakukan hanya sekali seumur hidup, melainkan suatu proses terus-menerus dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Jika tidak sungguh-sungguh bertobat, kita akan binasa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, firman-Mu menegur kepada kami. Apabila kami sudah menjadi orang percaya, maka kami adalah ciptaan yang baru. Kehidupan yang lama, karakter yang lama, perbuatan yang lama, tingkah laku yang lama, termasuk agama yang lama, kepercayaan yang lama, sudah kami lalui, sudah kami lewati, sudah tidak kami lakukan lagi.
Bahkan tegasnya, kami sudah mati dari cara hidup yang lama. Lalu hidup yang baru ini, kami taat kepada firman dan kehendak Tuhan. Kami harus betul-betul hidup di dalam kekudusan. Kami hidup kudus bukan supaya selamat, tetapi karena kami sudah selamat, sehingga dengan ucapan syukur kami berbuat baik untuk memuliakan Allah, sehingga ada wujudnya. Orang yang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Sementara anak kami ada yang sudah mulai libur, jaga, lindungi, dan pelihara mereka semuanya. Ya Tuhan, sedang anakmu, jemaatmu yang masih sakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu biar menjamin adanya kesembuhan bagi mereka. Karena itu ajar mereka berfokus memandang kepada kuasa Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Mujizat masih ada. Terima kasih banyak Bapa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.